Kembali di Kompas Petang, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan rekonstruksi kasus suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Dalam rekonstruksi ini muncul nama anggota Komisi 2 DPR dari PDI Perjuangan Ihsan Yunus. Reka ulang kasus suap bansos COVID-19 dilakukan hingga sore hari di Gedung KPK Jakarta. Beberapa adegan yang diambil memperlihatkan saat pemberian suap oleh tersangka Harifan Sidabuk kepada Ihsan Yunus, anggota Komisi 2 dari PDI Perjuangan. Dalam adegan reka ulang diduga tersangka Hari memberikan uang senilai 1,5 miliar rupiah dan 2 sepeda mewah kepada Agustri yang merupakan asisten dari Ihsan Yunus. Sebelumnya, adegan rekonstruksi pertama adalah pertemuan di ruangan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial, Syafi'i Nasution. Dalam reka adegan dihadirkan nama anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PDIP Ihsan Yunus yang diperankan penyidik KPK, serta tersangka Mateus Joko Santoso, mantan pejabat pembuat komitmen Kemensos. KPK sempat mengagendakan pemeriksaan sebagai saksi untuk Ihsan Yunus pada Rabu lalu, namun Ihsan tidak hadir. Ada 17 adegan yang akan direkonstruksi oleh penyidik KPK dalam kasus bansos ini. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan dijelaskan jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya. Feni, Anda memantau langsung tadi reka ulang yang ada di KPK, apa saja hasil dari reka ulang itu? Ya, selamat petang Friska dan juga saudara. Untuk hasil dari rekonstruksi ini memang tidak bisa disimpulkan pada kali ini begitu, karena nantinya akan dituangkan dalam berita acara rekonstruksi dan nanti akan dicocokkan pula dengan berita acara pemeriksaan terhadap para saksi dan juga tersangka yang sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh KPK. Hasil kecocokan antara berita acara rekonstruksi dan juga berita acara pemeriksaan barulah nanti akan dituangkan dalam dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan. Jadi secara spesifik apa hasil rekonstruksi pada hari ini baru bisa kita lihat nantinya pada sidang dakwaan yang nantinya akan digelar setelah seluruh pemeriksaan dan juga penyidikan dilakukan oleh penyidik KPK. Tadi seperti yang Anda sebutkan, Friska, ada 17 reka adegan begitu, yang secara garis besarnya adalah soal pertemuan dan juga komunikasi serta penyerahan uang dari tersangka pihak swasta Harifan Sidabuke kepada Mateus Joko Santoso yang juga merupakan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial. Dimulai tadi dari Februari 2020 tentang waktunya ketika ada pertemuan di ruangan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam di Kementerian Sosial, di mana di situ dihadiri oleh direktur yakni Syafi'i Nasution dan juga Ihsan Yunus yang merupakan mantan wakil ketua Komisi 8 DPR RI yang memang bermitra dengan Kementerian Sosial. Pertemuan juga berlanjut pada April 2020 ketika ada pertemuan antara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan sejumlah pihak lainnya. Jadi tadi ada dalam beberapa reka adegan disampaikan ada pertemuan-pertemuan dari sejumlah pihak. Mulai dari Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial ketika itu, kemudian pejabat pembuat komitmennya yakni adalah Mateus Joko dan juga Adi, dan juga dari pihak swasta yakni Harifan Sidabuke. Yang menarik, Friska, selain soal pertemuan dan komunikasi, tadi juga direka ulang soal penyerahan uang dari Hari kepada Mateus Joko yang diduga nanti mengalir kepada Juliari Batubara. Ada 10 tahapan pemberian uang yang totalnya senilai 2,8 miliar rupiah dan juga 2 sepeda mewah yang diberikan kepada pihak operator Ihsan Yunus. Ini tadi disampaikan ada di rekonstruksi adegan nomor 9 seperti itu. Dan uang tersebut diberikan secara bertahap begitu untuk dugaannya sejauh ini adalah memuluskan pengadaan paket bantuan sosial COVID-19, di mana kita tahu dari operasi tangkap tangan kemudian ada uang yang senilai 17 miliar rupiah yang diduga mengalir kepada Juliari Batubara melalui Mateus Joko selaku pejabat pembuat komitmen. Dalam hal ini posisi Juliari Batubara adalah diduga menyetujui penunjukan langsung yang dilakukan oleh Mateus Joko, dan kemudian ada timbal baliknya yakni uang senilai 17 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk membiayai kehidupan dari Juliari Batubara. Jadi kita akan tunggu, Friska,
hasil dari rekonstruksi dalam berkas dakwaan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Rekonstruksi dilakukan dalam kasus suap bansos COVID-19, tapi bicara soal rekonstruksi, Feni, ini kan rekonstruksi pertama selama kepemimpinan di KPK. Nah, apakah ada keterangan dari pihak KPK rekonstruksi ini apakah akan terus dilakukan untuk mengungkap sejumlah kasus yang ada? Ya, benar sekali. Sejak KPK berdiri begitu, atau setidaknya di kepemimpinan era yang baru, Firly Bahuri, ini adalah rekonstruksi terbuka untuk pertama kalinya dilakukan dan ditunjukkan kepada publik. Pada hal ini adalah pada awak media begitu. Tadi kami sempat mendapatkan informasi bahwa kemungkinan akan ada kebiasaan begitu untuk kemudian melakukan rekonstruksi secara terbuka. Namun ini tentu saja masih harus dikonfirmasi kepada pimpinan KPK secara langsung. Dalam hal ini dari PLT juru bicara KPK Ali Fikri tadi sebenarnya sudah sempat menyampaikan bahwa Ali Fikri membenarkan bahwa ada rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini. Namun untuk detailnya dari pihak KPK sendiri masih belum mau memberikan keterangan. Sudah sempat tadi sebenarnya ditanyakan kepada Ali Fikri terkait beberapa detail dari rekonstruksi ini, namun kemudian masih harus ada sejumlah komunikasi internal di antara pimpinan KPK sebelum nantinya akan disampaikan kepada publik. Rizka. Terima kasih Feni Sunraya langsung dari gedung KPK.